punya modal yang cukup banyak untuk bikin pabrik. Langsung boom, begitu kan? Langsung entero memang mulai dari harga pasaran yang kita mau bikin itu harga anak mahasiswa, anak kuliah, sampai dengan orang bekerja. Itu semua harga akan ada. Semua packaging itu akan ada. Itu kita mau baking. Jadi karena itu bukan cuma butuh biaya sedikit, tapi itu butuh biaya yang cukup besar. Nah, dalam begitu Regina, kalau memang dalam dunia usaha harus memang keep on fire dan juga keep on fighting. Keep on fire and keep on fighting. Betul sekali. Nah, ini Kak Didi kan sebenarnya 12 tahun sudah lumayan panjang. Kenapa ndak pengen take a risk, ambil resiko lah, misalnya contoh ambil pinjaman di bank, atau mungkin ada orang yang pernah menawarkan untuk modal begitu Kak? Ndak pernah terpikir? Kemarin orang kan kita pernah IKOHIPMI. IKOHIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sulawesi Utara. Kan kita yang juara 1, cuman entah ada kendala apa, ada masalah apa internalnya, kita tidak tahu. Harusnya orang dapat pinjaman itu 2,5 miliar. Nah, cuma kita yang tidak tahu ada masalah apa waktu itu. Kita sudah mau bahas juga, karena kita pikir ya sudahlah gitu kan. Kita dapat DP juara, tapi yang dijanjikan itu tidak dapat, tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi juga rasa optimis untuk terus. Kemarin sih kita walaupun belum ada modal sebanyak itu, tapi beberapa kemarin kita ada berproduksi, tapi orang kan ingin tahu gitu. Ada dan berproduksi tapi tidak banyak dan cuman orang tertentu yang membawa ke Jakarta, ada yang bawa ke Belanda, ada yang bawa ke Amerika, begitu lah. Jadi intinya sekarang jalanin tuh. Karena tidak semua usaha itu langsung melejit. Itu obat tuh kolonel siapa itu dia aja tuh umur berapa baru dia di betul 80-an kalau dia dapat. Betul, karena memang itulah bisnis. That's business. Karena tidak hidup di zona nyaman. Bisnis itu dia akan diproses oleh waktu. Itu bisnis itu akan diproses oleh waktu. Orang berbisnis itu ibarat karena gambling dengan kehidupan, berjudi dengan kehidupan. Berjudi bukan tanda kutip ya, berjudi positif, dalam arti menyerahkan kehidupan ke tidak kenyamanan. Karena mental, justru orang-orang bisnis ini orang mental luar biasa, mental baja, mental tahu tako, dalam arti kata tahu tako. Kalau orang lain kan ni mau rupa orang, rupanya dang dong bilangnya tidak jelas dari masa depan. Sekarang aja bukti pandemi ini banyak bisnis yang jatuh. Betul. Iya toh. Makanya orang yang berbisnis itu, pengusaha itu kita anggap orang luar biasa. Semua orang-orang hebat karena bisa dan berusaha sendiri, bertahan. Mau di tengah badai, mau di tengah gelombang, mau di tengah apapun, di tengah pandemi kayak ada apa. We don't care, orang nggak pusing gitu. Nah, tapi untuk seorang Didi Roa, apa yang memotivasi Kak Didi ini sampai sekarang? Soalnya kita dengar-dengar Kak Didi ini juga tulang punggung keluarga katanya. Duh, Regina mulai kok dia bahas-bahas ini keluar. Perlu tisu? Regina, that's life are to be. I mean that's life is you have to be gitu loh. Maksudnya dalam arti itulah kehidupan. Karena selama masih hidup, orang diberikan kesempatan untuk menjadi berkat. Pertama, menjadi berkat untuk keluarga. Tuh, mau keluarga balas, mau tidak dibalas, berbuat baik. Mau tamang balas karena kebaikan, biasanya kan begitu tuh. Ada orang karena orang tulus saja. Tuh, berbuat baik itu kan butuh orang yang berhati besar untuk berbuat baik. Karena dalam ketulusan itu dia orang bisa berbuat baik karena dia tulus. Kalau tidak tulus, pastikan dia penuh dengan iming-iming atau dia penuh sesuatu misalnya dia modus dia menginginkan sesuatu, tapi ini kan nyata, no returns at all. Jadi berbuat baik biar pertama sendiri. Kadang kita bukan cuma keluarga, kadang berbuat baik pertama ada yang dibalas, ada yang tidak, tapi tetap kita bikin bagus. Ada tamang kita di Facebook, kita nak bilang bagosip dulu ini turun dulu. Jadi ada tamang yang bertamang di Facebook pernah minta tolong. Serta dia kaweng hele basa-basinya anda.
Mar bukan Mbak Utang kan? Aduh. Ada utang. Tak pernah lihat ada postingan. Nyada, nyada. Bukan Mbak Utang Regina. Oh, lain. Lain. Maksudnya adalah basa-basi jodang tuh kan. Nah, begitu. Tapi kita terus dia begini no. Oh, Tuhan ini kata tuh proses itu. Ya. Begitu dah. Jadi nyada perlu dah ngana mengharapkan itu di kalau ngana tuh. Jadi biar jono dorang mau balas dengan nyada mau balas terserah begitu. Tetap tuh berkat mengalir. Ada saja berkat itu dang. Yang penting jadi masa pandemi ini intinya dang yang penting berkat cukup untuk makan, cukup untuk menghidupi keluarga juga kita rasa cukup. Tapi untuk seorang Didi Erwa seberapa penting atau arti penting keluarga buat Ya Kak penting Didi? sekali keluarga itu satu-satunya yang orang miliki. Kalau orang sakit tentu kan keluarga yang jaga. Tapi kalau tamang juga ada kita teman yang rasa keluarga. Ada kita juga teman yang waktu kita sakit juga dia jaga dang begitu dang. Jadi kalau intinya ini adalah orang perlakuan Pak orang. Kalau Tamang Rasa Duri dang ada? Ada. Nah, itu nanti mau jadi tape lagu. Oh, semua jadi lagu. Itu semua jadi tape lagu. Tamang Rasa Duri itu ya begitu, itu tamang jaga berkhianat. Biasanya tamang-tamang begitu tuh rasa duri itu sebagus baik akan pada orang, sebikin bagus, sebikin apa semua. Aduh, pembasilet, pembatikung. Kakek tuh hobi makan durian, setahu gua. Tak curiga begitu. Mar kalau durian kan bagus. Biar di luar baduri, mar di dalam enak. mulus, bagus. Mar jangka dondong. Di luar mulus, di dalam baduri sayang. Nah ini Kak, tadi kan bicara soal menjadi berkat. Ini selama pandemi kita lihat ini Kak Didi luar biasa ini. Masuk keluar, lorong-lorong kecil, bawa sembako, berat-berat, angka-angka beras kita lihat. Itu apa yang jadi motivasi Kak? Oh, itu panggilan, itu maksudnya itu hati nurani yang berbicara. Kalau soal itu kemaling itu hati kecil dan hati nurani. Karena kita orangnya sebenarnya yang dimulai lihat orang lain susah dalam kesusahan, ikut sedih gitu jadi sedih. Nah waktu pandemi itu kita langsung berjalan, kita telepon nyadak dan apa nyadak plan. Itu datang spontan. Bukan pencitraan sama Bukan sekali pencitraan, nggak perlu karena kita bukan orang politik. Jadi nggak perlu. Waktu itu kan orang lagi mahal-mahalnya antara bulan Maret April sampai Mei itu 3 bulan itu hand sanitizer itu mahal. Ya betul. Tuh. Nah kita pedoi waktu itu kesaksian ya. Kita pedoi waktu itu sisa 3 juta. Kita bilang, aduh kita pedoi sisa 3 juta, apa yang kita mau backing dari kita pedoi ini dia. Sementara ini orang-orang semua sobat bataria, so kesusahan waktu itu hand sanitizer. Oh Tuhan, pedoi kita bilang no di itu Tuhan kita pedoi sisa 3 juta, kita mau suka bantu orang. Kok kita pada orang suruh begitu orang bilang backing jo 10.000, jangan kena jual mahal. Bantu jo tuh sama orang. sekali nak cari untung. Jangan waktu cari itu. untung. Jadi kita bilang bantu jo tuh orang. Kok akhirnya kita jual 10.000. Kita jual 10.000. Kita taruh 10.000 itu banyak orang itu termasuk para ojek kita kasih gratis. Bilang Bapak ambil jo ini apa hand sanitizer. Oh iya betul kita kasih di kemasan-kemasan yang berapa mili itu 25, 50 begitu 100 mili lain kali. Nah waktu itu ada kita yang tapi tamang, kok dia mengeluh dia tetangga di PHK waktu itu. Kok terus ada bilang, dia ada tuh oma kita ingat sekali waktu itu pertama kali. Ada tuh omak di Taas, dorang mbak inbox pak kita, Kak Didi boleh bantu ada omak kasiang soalnya nak makan begitu. Kasiang. Omak ini tinggal sendiri, ada keluarga, ada anak, tapi anak-anak juga dalam kesusahan di PHK. Anak cuma buruh bangunan begitu. Ya, akhirnya ada juga waktu baru waktu tamangnya coba bantu dan kita mbak isi hand sanitizer. Akhirnya kita bilang begini Jo, ini hasil dari hand sanitizer kita beli sembako kong. Berbagai dang jual jo ini hand sanitizer orang jual jo kok beli sembako berbagai sudah akhirnya kita baking begitu kage kita posting dang to supaya dang mudah-mudahan dengan begitu ada yang boleh tergerak hati teman-teman. Ternyata respon banyak orang tuh sangat bagus dang begitu. Kok kita pergi kita belanja itu hasil pertama itu sampai tamang ada 1 juta tapi doi kita bilang Tuhan sisa 3 juta. Baru pada orang bicara kasih jo begitu dang tuh. Nah akhirnya kita bilang dengan walaupun kita berpikir dang aduh berat hati tapi akhirnya jangan begitu dang. Ada rupa orang bilang kita jangan kasih itu dong bagian. Kita kasih. Akhirnya kita kasih
kita pergi bawa patu oma. Aduh, bawa patu oma. Kita, oma belum makan. Oma bilang, oma ada bertahan hidup. Sekurang makan kata gedi di kintal. Siapa sih anak mesti itu? Maksudnya kita bilang Tuhan sampai segitunya. Ini dang tuh. Ya. Ngoni sudah datang bawa bantuan begitu dang tuh. Oma bilang, aduh oma belum makan begini. Kita lihat so terharu dang tuh deng oma. Kita bilang, oma ini Tuhan ada kasih bukan kita Iya. Tapi ini Tuhan gerakan orang-orang supaya berkati Pak Oma. Ini cuma Tuhan pakai Pak kita supaya mau kasih Pak Oma. Oh iyo Oma, karena Tuhan Yesus baik. Akhirnya kita dapat bantuan. Regina tahu selama 2 bulan itu kita berjalan, kita nyenak pandang agama, mau dia Muslim, mau dia Kristen, mau dia agama apapun, mau Buddha, mau Hindu. Kita pergi bawa banyak tanpa, termasuk di Bonasa, ada juga di Karame yang banyak tempat Muslim. Itu kita bawa semua dan ada kesedihan tersendiri juga waktu bawa jalan itu dia. Ada seorang bapak yang lumpuh, disable. Dia sampai menangis dan maksudnya ini banyak hal yang bikin kita hati jadi sedih. Turun di bawah gitu Regina harus butuh tenaga yang super karena pasti tidak akan tega lihat orang lain dalam Iya, susah. betul. Apalagi kelaparan sama dengan tuh om yang di pinggir got itu. Kak di kota Manado yang sebesar ini, semaju ini, masih begitu banyak orang yang lapar, Kak, yang Kak jumpai di jalan. Ada lagi baru ada lagi tuh om tuh hari kita baku dapat dia coba jawab punggu-punggu di got begitu besi tua aku dia bilang. Kita tanya, Bapak so makan? Bapak so makan? Oh belum makan. Ternyata masih banyak orang di luar sana yang susah.